Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita tentang sifat-sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom yaitu jarak dari inti atom ke orbital yang paling luar atau ke kulit yang paling luar yang stabil pada suatu atom. Jari-jari atom diukur dalam satuan angstrom atau dengan menggunakan pignometer ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi panjang jari-jari suatu atom yaitu jumlah kulit atom. Yang pertama jumlah kulit atom ya. Semakin banyak jumlah kulit atom, maka jari-jari atom akan semakin besar. Kita perhatikan contohnya misalnya unsur Li, nomor atomnya 3. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya menurut Bohr ya, berdasarkan kulit, di kulit pertama ada ada 2 elektron, di kulit kedua ada 1 elektron, berarti jumlah kulit atom Li itu ada 2. Nah, sekarang kalau kita ambil contoh satu lagi misalnya 11 Na. Di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8, di kulit ketiga ada 1. Lebih banyak kulit Na, kulit atom Na dibanding kulit atom Li, karena ini hanya 2. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini inti atomnya, ini kulit pertama dan ini kulit kedua. Jarak dari inti ini ke kulit terluar ini yang kita sebut dengan jari-jari atom. Ya. Nah, kalau kita ambil 11 Na, ya, ini misalnya inti atom. Kemudian ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Jadi di kulit kedua ini pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8, di kulit ketiga ada 1 elektron. Jarak dari inti atom ke kulit terluar itu yang disebut dengan jari-jari atom. Jadi lebih besar jumlah kulit Na, itu artinya jari-jari atom Na lebih panjang daripada jari-jari atom Li. Atau bisa kita katakan dalam satu golongan. Ibu berharap sambil belajar ini kalian buka sistem periodik ya nak. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom itu akan semakin besar. Kenapa? Karena jumlah kulitnya semakin bertambah banyak. Ya. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi panjang jari-jari suatu atom adalah muatan inti atom. Misalnya, ya ada beberapa atom mempunyai jumlah kulit sama. Kita ambil contohnya misalnya ya 11 Na, 12 Mg, 13 Al. Kalau kita buat konfigurasinya ini 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3. Jumlah kulitnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sama-sama 3. Nah, bagaimana dengan jari-jari atomnya? Katanya semakin banyak muatan inti atom, proton dan neutronnya. Ini protonnya 11, protonnya 12, protonnya 13. Semakin besar, jika semakin banyak muatan inti atom, maka akan semakin besar gaya tarik antara inti atom. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ini tadi inti atom, di sini ada 11 proton untuk Na, di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8, di kulit ketiga ada 1. Untuk Mg, jari-jari inti atomnya bermuatan 12, ada 12 proton. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga 2, 8, 2. Untuk Al, 13 ada 13 proton di inti atom. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga ini ada 2, ada 8, ada 3. Semakin besar muatan inti atom, tarik menariknya itu akan semakin kuat. Jadi 11 lebih kuat lagi 12, lebih kuat lagi 13. Apabila terjadi tarik menarik yang lebih kuat, lebih besar, maka akan terjadi pengecilan volume. Apabila terjadi pengecilan volume, berarti akan terjadi jari-jari atom yang semakin mengecil. Jadi ini unsurnya seperiode ya. 11, 12, 13 jumlah kulitnya sama-sama 3.
Jadi semakin ke kanan, kalau kalian lihat dalam sistem periodik ya, semakin ke kanan maka jari-jari atomnya semakin kecil. Atau kalau kita balik, semakin dari kanan ke kiri, jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin berkurang atau semakin kecil. Kalau kita balikkan dari kanan ke kiri, dia semakin besar. Ya, jadi yang paling besar di periode 3 ini adalah jari-jari atom Na. Oke, kita lanjutkan. Oke, sifat periodik unsur yang kedua itu kita sebut dengan energi ionisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluarnya dari atom atau ion dalam fase gas. Nah, ini ada ketentuannya ya. Dalam satu periode, yuk buka kembali sistem periodik ya nak. Dalam satu periode dari kiri ke kanan. Jadi kalau ibu ambil sistem periodik ibu, ini satu periode ya. Dari kiri ke kanan, ya. Energi ionisasi cenderung bertambah besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dalam satu golongan dari bawah ke atas, dia katanya cenderung bertambah besar. Ya. Oke, terdapat pengecualian urutan energi ionisasi khusus untuk periode 2 dan periode 3. Kita perhatikan ya. Periode 1A, golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Perhatikan, 1A lebih kecil dari 3A. 3A lebih kecil dari 2A, atau dengan kata lain ini pengecualian. Tadi kita bilang dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan semakin besar. Kita perhatikan dia ada sedikit pengecualian ya. 1A lebih kecil dari 3A, 3A lebih kecil dari 2A, 2A lebih kecil dari 4A, 4A lebih kecil dari 6A, 6A lebih kecil dari 5A. Jadi dia terbalik nih, ada beberapa ya. Dan seterusnya 7A lebih besar dari 5A atau 7A lebih kecil dari 8A. Itu pengecualian untuk energi ionisasi. Sekarang kita lanjut dengan sifat yang ketiga, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu energi yang dilepaskan jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima, kalau tadi di sini melepas, untuk energi ionisasi, di afinitas elektron dia menerima satu elektron dan membentuk ion negatif ya. Ketentuannya dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya cenderung bertambah besar. Kita lihat lagi ya. Dari kiri ke kanan afinitas elektronnya bertambah besar. Berarti Na lebih kecil dari Mg atau Mg lebih besar dari Na. Ketentuan berikutnya, dalam satu golongan dari bawah ke atas afinitas elektron itu bertambah besar. Fr lebih kecil daripada cesium, Cs, atau cesium lebih besar daripada Fr, francium, dan begitu seterusnya. Semakin ke atas dia semakin besar ya. Golongan 7A nih, 7A yang kemarin sudah kita bahas, nama lainnya adalah golongan halogen ya. Golongan halogen memiliki nilai afinitas elektron terbesar. Artinya dia sangat mudah membentuk ion negatif. Sedangkan golongan 8A atau gas mulia itu memiliki nilai afinitas elektron mendekati 0. Artinya gas mulia ini sangat stabil, sukar sekali untuk membentuk ion negatif. Kemudian sifat yang berikutnya adalah yang keempat, keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Yaitu bilangan yang menunjukkan kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia, menarik elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan kimia. Dalam satu periode, ini ketentuannya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Yang paling besar itu adalah unsur di golongan halogen, ya. Yang paling kanan di luar gas mulia itu tidak, ya.
Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Dan dalam satu golongan, nilai keelektronegatifannya bertambah besar dari bawah ke atas. Sedangkan tadi sudah Ibu sebutkan, golongan 7A atau halogen itu mempunyai nilai keelektronegatifan yang terbesar. Sedangkan golongan 8A itu tidak mempunyai nilai keelektronegatifan karena dia sangat stabil. Iya. Kita sekarang masuk ke sifat yang kelima, titik leleh dan titik didih. Kita lihat dulu apa itu titik leleh. Titik leleh adalah suhu di mana zat padat berubah menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap dari zat cair sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Dan zat cair berubah menjadi uap. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, titik leleh dan titik didihnya meningkat sampai golongan 4A. Jadi dari 1A dalam satu periode ya, dari 1A ke 2A, ke 3A, ke 4A itu dia meningkat. Tetapi kemudian akan menurun sampai ke titik terendahnya dari golongan 4A ke 5A dia turun, 6A turun, 7A semakin turun, dan 8A itu yang semakin rendah. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah, perhatikan ya, ini dibagi dalam dua bagian. Kalau dia logam, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kemarin sudah kita tandai ya, ini yang ada nanti kalian buat tanda di sistem periode kita. Yang sebelah seperti anak tangga ini sebelah ke kanannya itu adalah non logam, sebelah ke kirinya itu logam kecuali hidrogen. Ya, katanya untuk titik leleh dan titik didih logam dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Dari atas ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya yang non logam, itu dari atas ke bawah itu semakin bertambah untuk yang non logam. Ya, itu untuk titik leleh dan titik didih. Sekarang kita masuk ke sifat logam. Hal yang harus kita ingat dulu, logam itu cenderung melepaskan elektron. Ya, dia cenderung melepaskan elektron, kemudian nanti dia membentuk ion positif. Kenapa? Karena dia memiliki energi ionisasi yang kecil. Sedangkan unsur non-logam itu cenderung menangkap atau menerima elektron. Dan karena apa? Karena memiliki keelektronegatifan yang besar. Dalam satu periode dari kanan ke kiri sifat logam bertambah besar. Ya, kita perhatikan. Dari kanan ke kiri, atau kalau kita balik dari kiri ke kanan, sifat logamnya semakin kecil. Kalau dari kanan ke kiri semakin bersifat logam, ya. Jadi K dengan Ca, K itu lebih logam daripada Ca. Oke, Ca lebih logam lagi daripada yang unsur-unsur sebangkit ke kanannya. Dan semakin ke kanan dia akan semakin bersifat non logam. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam semakin bertambah. Na lebih logam daripada Li, K lebih logam daripada Na, dan seterusnya ke bawah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rangkuman. Ya, aku sekarang kita masuk ke rangkuman supaya lebih mudah nanti mengingat apa yang sudah kita bahas tadi. Kita perhatikan ya, rangkuman ini kita bagi dua. Yang pertama, untuk jari-jari atom dan sifat logam, kita gunakan gambar seperti ini. Jadi kita buat gambar seperti ini. Ini artinya seperiode, ini artinya segolongan. Ya. Kalau untuk jari-jari atom, dari kanan ke kiri dia semakin besar. Dari kanan ke kiri semakin logam. Dari atas ke bawah semakin besar jari-jari atomnya. Dari atas ke bawah semakin bersifat logam.
Sedangkan untuk afinitas elektron, untuk energi ionisasi, dan untuk keelektronegatifan kita gunakan gambar seperti ini. Artinya apa? Ini periode, ini golongan ya. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, afinitas elektron, energi ionisasi, keelektronegatifan semakin besar. Ya. Dari bawah ke atas, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan semakin besar. Ya, jadi tanda panah mengatakan dia semakin besar. Oke, mungkin lebih jelasnya kita akan masuk dalam contoh soal ya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui unsur dan nomor atomnya sebagai berikut. 11 Na, 12 Mg, 13 Al, 14 Si, dan 15 P. Pertanyaannya, tentukanlah unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar, energi ionisasi terbesar, sifat logam terkuat atau terbesar. Kita lihat solusinya ya, penyelesaiannya. Kita lihat dulu 11 Na, ini konfigurasinya dikulik K, L, M. Dikulik K ada 2, 8, 1. 12 Mg itu 2, 8, 2. Di Al 13, 2, 8, 3. Di 14 Si silikon 2, 8, 4. Di 15P itu 2, 8, 5. Kita perhatikan ya nak. Ini periode keberapa? Periode ketiga golongan ya 1A. Periode ketiga golongan 2A. Ingat ya, jumlah kulit menentukan periode, elektron valensi menentukan golongan. Periode ketiga golongan 3A. Ini periode ketiga golongan 4A. Dan periode ketiga golongan 5A. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Tadi kita pakai gambar yang seperti ini ya. Untuk jari-jari atom, kita bahas dulu yang pertama. Jari-jari atom terbesar. Oke, jari-jari atom terbesar kita lihat ya. Ini semua ada dalam satu periode, yaitu periode ketiga. Jadi kalau kita gambarkan, kita buat dulu gambarnya dulu ya. Berarti golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Karena dia ada di periode yang sama ya, periode ketiga. Berarti sini ada Na, ada Mg, kemudian Al, kemudian Si, dan kemudian P. Ini ada dalam satu periode. Katanya dari kanan ke kiri, jari-jari atomnya semakin besar. Berarti kita jawab pertanyaannya, jari-jari atom terbesar di mana? Iya, adalah di Na. Ya, berdasarkan gambar ini tadi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah energi ionisasi terbesar. Energi ionisasi terbesar tadi kita ikut gambarnya yang seperti ini ya. Ini semakin besar, dalam satu periode semakin besar, semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin besar. Karena kita semua unsurnya ada dalam satu periode, berarti kita pakai gambar yang ini ya. Semakin ke kanan semakin besar, berarti energi ionisasi terbesar di mana? Iya, energi ionisasi terbesarnya adalah di unsur yang paling kanan, iya kan? Yang paling kanan, yaitu P. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga.
Mana sifat logam yang terkuat? Sifat logam terkuat tadi sama seperti jari-jari atom ya. Dari kanan ke kiri semakin besar. Berarti paling besar adalah yang paling kiri, yaitu sifat logam terkuat atau terbesar, yaitu adalah Na. Cukup mudah ya anakku? Iya. Coba kita dengan soal yang kedua. Ya, kita masuk ke soal kedua. Di antara unsur berikut ada 5 unsur. Tentukanlah unsur mana yang memiliki sifat sebagai berikut. Sifat logam terlemah, jari-jari atom terbesar, keelektronegatifan terbesar, dan afinitas elektron terkecil. Sama dengan cara pertama tadi. Untuk penyelesaiannya kita buat dulu konfigurasi untuk melihat kedudukannya dalam sistem periodik unsur ya. Oke, kita mulai dari 11 Na seperti tadi, K, L, M, N, O, dan seterusnya nanti kalau sampai ya. Berarti 2, 8, 1. Kemudian 16S. 2, 8, 6. Oke, Ibu singkat saja periodenya pakai P saja ya. Periode ke untuk Na itu periode ketiga golongan 1A. Untuk 16S periode ketiga golongan berapa? Iya, golongan 6A. Lalu 17S. 17L maaf. 17L 2, 8, 7. Periode 3 golongan 7A. Kemudian 19K. Oke, 2, 8 berapa? 8 ya, tidak boleh 9. Berarti di yang satunya keluar ya ke kulit M. Ini Ibu bataskan dulu. Berarti ini periode berapa? Iya, 4 karena jumlah kulitnya ada 4. Golongan, iya, golongan tetap elektron valensi. Berarti 1A. Kemudian 20Ca. Oke, 2 8, iya nggak boleh 9 ya, 8, 2. Berarti ini periode keempat golongan, iya golongan 2A. Ya, untuk selanjutnya kita coba menggambarkannya kedudukan kelima unsur ini dalam sistem periodik ya. Kita bagi dia menjadi, karena ada periode ketiga dan periode keempat, jadi kita buat periode ketiga, kemudian periode keempat ya. Kemudian ada golongan ya seperti ini ya, golongan 1A ya, ada golongan 1A, kemudian golongan 2A, kemudian ada golongan 6A, kemudian golongan 7A. Kira-kira dia seperti ini ya. Hanya yang ada unsurnya saja kita buatkan. Oke. Di periode ketiga golongan 1A ada Na, ya kan? Periode ketiga golongan 1A. Di periode ketiga golongan 6A ada S. Ya. Di periode ketiga golongan 7A ada Cl. Di periode keempat sekarang, periode keempat golongan 1A, berarti ada di sini dia ya, K. Di periode keempat golongan 2A ada Ca. Oke. Kalau ini semua tadi di satu periode, sekarang ada di 2 periode ya. Kita tetap pakai gambaran untuk jari-jari atom seperti ini, kemudian untuk energi ionisasi seperti ini. Oke, kita mulai. Sifat logam terlemah. Sifat logam terlemah
Yang mana itu? Kita lihat ya. Logam terlemah. Oke, kita perhatikan ya. Dalam satu periode semakin ke kiri berarti semakin kuat. Berarti kita lihat semakin ke kanan semakin lemah. Dari atas ke bawah semakin kuat. Dari bawah ke atas berarti semakin lemah. Sekarang kita mau cari manakah sifat logam terlemah, berarti yang paling kanan, ya paling kanan, dan yang paling atas, yaitu paling kanan dan paling atas. Kalau gitu mana? Mana unsurnya? Yang paling kanan dan paling atas, yaitu Cl. Inilah sifat logam terlemah. Oke, bisa ya? Ngerti ya nak? Oke, sekarang kita lihat jari-jari atom terbesar. Jari-jari atom terbesar. Kita lihat jari-jari atom. Kita pakai yang ini gambarnya. Semakin ke kanan, semakin ke kiri, semakin besar. Kita mau yang terbesar, berarti yang kita mau adalah yang paling kiri. Kemudian sudah dapat yang paling kiri, dari atas ke bawah semakin besar, berarti kita mau yang paling bawah. Mana yang paling bawah? Paling kiri dan paling bawah. Paling bawah, berarti yang paling kiri adalah Na dan K. Yang paling bawah adalah K, ya kan? Berarti itu adalah K. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga, ke bagian C. Keelektronegatifan terbesar. Keelektronegatifan terbesar. Sekarang kalau keelektronegatifan, kita pakai gambar yang bawah. Dari bawah ke atas semakin besar, berarti kita ambillah yang paling atas. Yang paling atas mana? Ada Na, ada S, ada C. Cl yang paling atas. Paling atas. Kemudian dari kiri ke kanan semakin besar, berarti kita mau yang paling kanan ya. Paling atas dan paling kanan. Oke, ini atas semua dan kita mau yang paling kanan. Berarti inilah keelektronegatifan terbesar. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan bagian D. Manakah afinitas elektron terkecil? Oke. Ya, tadi kita bilang ya, ini gambar untuk menentukan keelektronegatifan, afinitas elektron dan energi ionisasi. Kita lihat dari bawah ke atas semakin besar, berarti kita mau yang paling bawah. Dari kiri ke kanan semakin besar, berarti kita mau paling kiri karena kita mau terkecil, berarti paling kiri. Manakah unsur paling bawah? Ada K dan Ca. Manakah yang paling kiri? Iya, itu berarti K. Ya, Ibu harap nanti kalian ulang-ulang di rumah, dan untuk tugas Ibu akan berikan dalam Google Classroom nanti, dan Ibu sangat berharap kalian berlatih untuk semakin memudahkan mempelajarinya.